Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Francisca Bunga dalam Info Jatim edisi 11 Maret 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah launching ASN berakhlak. 30 santri penerima program beasiswa Santri Pondok Pesantren 2022 dilepas Gubernur Khofifah ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bursa Pariwisata 2023 digelar di Grand Atrium Pakuwon Mall. Dari studio Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pada para aparatur sipil negara atau ASN untuk memberikan pelayanan atau menjadi pelayan masyarakat. Hal itu sebagai bagian dari ASN berakhlak. Penegasan itu disampaikannya dalam launching implementasi ASN berakhlak di pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi, Senin 6 Maret 2023. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan sebagai juara 2 pemerintah provinsi dengan indeks implementasi berorientasi pelayanan dan sebagai 5 besar pemerintah provinsi dengan indeks implementasi berakhlak dari 700 kementerian, lembaga, dan daerah yang disurvei. Penghargaan ini diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara penguatan implementasi Core Values ASN berakhlak Senin 6 Maret 2023 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dalam kesempatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan MOU tentang program pembangunan karakter dan budaya berakhlak di lingkungan Pemprov Jatim antara Gubernur Khofifah dan founder ISG Group Ari Ginanjar Agustian. Saya rasa core values ASN berakhlak itu antara lain mengajak kita akuntabilitas dia, tetapi bagaimana kemudian kita bergerak untuk memberikan layanan. Itu artinya bahwa ASN itu khadimul ummah, pelayan masyarakat. Jadikan itu menjadi bagian dari setiap pola pikir dan pola gerak kita. ASN pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Kalau itu kita lakukan, maka yang terbangun adalah bagaimana kebersamaan, keberseiringan kita di dalam melayani akan terbangun keikhlasan demi keikhlasan. Dan kita kemudian akan mengambil posisi pada kesimpulan bahwa tidak ada kesuksesan yang kita raih karena atas dasar profesionalisme dan kinerja produktivitas kita. Tapi tentu kesuksesan itu ya kinerja, ya kedisiplinan, ya profesionalisme, tapi juga diberseiringi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Surabaya, Istik Rian melaporkan. Beralih ke info pendidikan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas puluhan santri menuju Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mereka merupakan penerima beasiswa Santri Pondok Pesantren atau BSPP. Total ada 30 santri dari berbagai daerah. Gubernur Khofifah menyampaikan pesan penting kepada para santri agar mereka senantiasa menjaga dan memperdalam keilmuan. Berikut informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas 30 santri penerima beasiswa Santri Pondok Pesantren atau BSPP untuk studi pendidikan jenjang S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir di Gedung Negara Gerahadi, Senin 6 Maret 2023. Dikatakannya, dari 400 peserta pendidikan di Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab Pusiba, ternyata ranking 1-30 adalah berasal dari mahasiswa asal Jatim. Ini tentunya menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Menurutnya, mahasiswa asal Indonesia terutama Jatim di Al-Azhar terkenal dengan sikap rajin dan disiplinnya. Untuk itu, jaga nama baik tersebut agar studinya berhasil dan membawa keberkahan untuk Jawa Timur. Atas nama kita semua dengan mohon ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama mari kita melepas para calon mahasiswa Al-Azhar yang mendapatkan beasiswa BSPP dari Pemprov Jawa Timur
Mudah-mudahan ini akan menambahkan keberkahan APBD Pemprov Jawa Timur. Amin. Terima kasih semuanya. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya lancar, selamat, berkah, dan terus bisa meningkatkan keilmuan sedalam-dalamnya dan semua ilmunya manfaat bagi. Al-Fatihah. Gubernur Khofifah berharap beasiswa ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan dari lulusan pondok pesantren. Program BSPP dari APBD Pemprov Jawa Timur dilakukan sejak tahun 2022. Sebanyak 30 santri yang akan berangkat merupakan hasil seleksi dari sekitar 200-an pendaftar. Mereka akan menjalani studi di berbagai program studi, mulai dari Fakultas Dakwah, Tarbiyah, dan beberapa fakultas yang lainnya. Sementara itu, Ketua LPPD Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hamid Syarif mengatakan, program ini adalah angkatan kedua. Pemprov Jawa Timur menyediakan uang saku senilai 2,5 juta per bulan per anak di luar biaya studi, buku, tempat tinggal. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Beralih ke informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan Ajang Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi atau Innotek Award tahun 2023. Sebagai langkah awal, BRIDA Jatim telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten dan kota Rabu 1 Maret 2023 di kantor BRIDA Jatim di Surabaya. Berikut liputannya. Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan Ajang Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi atau Innotek Awards tahun 2023. Sebagai langkah awal, BRIDA Jawa Timur telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten dan kota pada Rabu 1 Maret 2023 di kantor BRIDA Jatim di Surabaya. Kepala BRIDA Jatim Andrianto mengatakan, pada ajang Innotek Award tahun 2023, semua sistem pendaftaran dan kelengkapan administrasi memanfaatkan fasilitas aplikasi Jatim Berdasi. Pemanfaatan sarana digital ini dimaksudkan untuk mempermudah tim juri melakukan penilaian serta menjaga akurasi hasil inovasi yang dilombakan. Sosialisasi juga dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan Juri dari sejumlah universitas ternama di Indonesia.
Andrianto berharap Pemkab dan Pemkot mampu meningkatkan peranan inovasi bahkan prestasi di bidang inovasi melalui sinergitas dan kolaborasi untuk saling berbagi. Innotech Awards tahun 2023 juga mengusung isu revolusi industri 4.0 melalui kategori aplikasi berbasis website atau Android yang mampu merangsang ASN dan juga perangkat daerah dan masyarakat untuk terus berinovasi sehingga daya saing daerah meningkat. Dengan tata kelola baik mulai dari inisiasi, uji coba dan penerapan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 12 tahun 2021 tentang inovasi daerah, Provinsi Jawa Timur mampu mendongkrak Indeks Inovasi Daerah atau IID dengan predikat sangat inovatif. Peningkatan ranking nasional dari ranking 9 tahun 2020 menjadi peringkat ketiga tahun 2021 dan tahun 2022 ranking 2 untuk Indeks Inovasi Daerah. Peningkatan prestasi ini juga diikuti oleh kabupaten dan kota yang dalam hal ini adalah 3 kabupaten menyabet juara IGA di tahun 2021 dan 3 juara dari 10 besar klaster kota yakni Kota Mojokerto, Kota Surabaya. Juga 10 besar klaster kabupaten yakni Banyuwangi, Situbondo, dan Pamekasan. Kebetulan juga perbedaan tahun 2020 dengan 2023, kebetulan Brida Jawa Timur juga mempunyai aplikasi yang namanya Jawa Timur Berdasi. Itu adalah aplikasi untuk bagaimana beberapa inovasi yang diajukan untuk mendapatkan Innotech Award ini itu dimasukkan dalam satu aplikasi dengan melampirkan bukti-bukti fisik dan sebagainya. Kemudian nanti pun diharapkan kalau sudah masuk nominasi itu ada paparan dari kepala daerah, bupati atau wali kota se-Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Salam optimis, Jatim pagi. Terima kasih. Beralih ke info pariwisata, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menekankan pentingnya pendekatan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi atau IKI di sektor pariwisata untuk memaksimalkan potensi wisata di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Kofifa pada saat membuka Bursa Pariwisata Jatim 2023 di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya 3 Maret 2023. Berikut liputan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi membuka kegiatan Bursa Pariwisata tahun 2023 di Atrium Pakuwon Mall Surabaya, Jumat 3 Maret 2023. Dalam peresmian tersebut dihadiri Direktur Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf Dwi Marhanyono serta Kepala Dispupat Jatim Hudiono. Di Jawa Timur terdapat 1.516 destinasi wisata, yang di dalamnya terdapat 596 desa wisata yang siap menerima kedatangan wisatawan. Kofifa berharap warganya yang ingin berlibur dapat memanfaatkan potensi wisata dalam negeri dibandingkan ke luar negeri. 東ジャワ州知事、クディオの東ジャワ州文化観光局長、そしてお集まりのインドネシアの皆様、こんにちは。スラマップソレピエ・カバレレ大阪府国際交流館の市坂博文です。大阪、日本から東ジャワ観光フェアの盛大なオープニングをお祝いいたします。Menghadapi berbagai tantangan, perubahan, dan ketidakpastian dunia global, nasional maupun lokal, bagaimana cara menjawabnya? Iki jawabannya. Harus berani inisiatif, harus mau melakukan kolaborasi, dan harus mau dan berani melakukan inovasi-inovasi baru. 2, 1. Selamat dan sukses Bursa Pariwisata Jawa Timur 2023. Dari Surabaya, Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pertanian, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan panen jagung jenis hibrida varietas TKS 234 atau Reok 234 di Jalan Industri Utara, Taman Wengker, Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo, Jumat 3 Maret 2023. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, melakukan panen jagung hibrida varietas lokal di lahan Demplot, Kelurahan Cokro Menggalan, Kabupaten Ponorogo, Jumat 3 Maret 2023. Panen jagung tersebut merupakan salah satu rangkaian kunjungan Gubernur Jawa Timur ke Ponorogo. Gubernur Khofifah mengatakan pemerintah provinsi terus memaksimalkan ketersediaan jagung sebagai komponen komoditas andalan Jawa Timur selain beras. Selain kebutuhan ekspor, di Jawa Timur, jagung juga dijadikan sebagai komoditas pakan ternak. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan stok jagung dapat terkoneksi dengan peternak, khususnya ayam petelur, sehingga kebutuhan jagung dapat tertata dan dapat menjadi komoditas andalan bagi Jawa Timur. Selain itu, jagung telah menjadi andalan Jawa Timur yang juga menjadi kontributor ketersediaan jagung secara nasional. Dari Kabupaten Ponorogo, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kopi laborasi atau ngopi dan kolaborasi serap aspirasi bertajuk 4 tahun kepemimpinan Khofifah Emil, Kepemimpinan Teknokratik. Kegiatan ini digelar di Surabaya, Kamis 2 Maret 2023. Berikut liputannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar kopi laborasi atau ngopi dan kolaborasi serap aspirasi bertajuk 4 tahun kepemimpinan Khofifah Emil, Kepemimpinan Teknokratik. Kegiatan yang digelar di Surabaya, Kamis 2 Maret 2023 ini dihadiri lebih kurang 120 peserta dari perangkat daerah pemerintah Provinsi Jatim, Pranata Humas di Jatim dan Kabupaten Kota sejatim, serta organisasi media. Kepala Diskominfo Jatim, Syarlita Ratnadewi Agustin mengatakan, kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil berhasil menyajikan teladan nyata mengenai kolaboratif leadership. Keduanya menunjukkan model kepemimpinan yang memiliki karakteristik teknokratik. Hari ini temanya adalah 4 tahun kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Bapak Emil Elistianto. Hari ini kita mengundang para narasumber, yaitu Bapak Profesor Muzaki dan Bapak Dr. Sufianto. Beliau adalah peneliti dan menyampaikan data-data tentang dan informasi tentang keberhasilan pada kepemimpinan Ibu Gubernur saat ini. Dari sana kemudian kita tahu banyak pertanyaan dari teman-teman baik dari kabupaten kota maupun dari OPD Provinsi Jawa Timur tentang hal-hal yang harus dilakukan terhadap keberhasilan yang sudah diraih. Bentuk komunikasinya akan seperti apa, bagaimana kemudian kita menyampaikan pesan-pesan keberhasilan itu kepada masyarakat, tidak hanya menyampaikan pesan saja tapi memastikan bahwa memang masyarakat menerima itu semua dengan baik dan lancar, dan datanya juga, data dan informasi yang disampaikan juga aktual, faktual dan terpercaya. Itulah makanya kemudian dilaksanakan acara kopi laborasi. Syarlita pun memaparkan, selama 4 tahun kepemimpinan Khofifah Emil telah banyak kemajuan dan capaian-capaian positif bagi Jatim. Kegiatan kopi laborasi ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Ahmad Muzaki dan Direktur The Republic Institute Sufianto. Dari Surabaya, Istik Aldik melaporkan. Salam optimis, Jatim bangkit. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Francisca Bunga, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.